Ekonomi itu bisa mengarahkan kita menjadi lebih bahagia, bisa mengarahkan kita menjadi tidak bahagia. Ekonomi. Nggak apa-apa. 74-8 itu nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Loh, kecoa itu loh ya. Kecoa itu kan kecerdasannya, IQ-nya rendah banget loh kecoa itu. Tapi 300 juta tahun bertahan loh kecoa itu. Dari mbaknya. Oke, terima kasih. Selamat pagi Dr. Yu. Saya Ratna. Ada dua pertanyaan Dr. Yu. Tadi dikemukakan kalau behavior itu dipengaruhi oleh neuro atau syaraf. Nah, dari pengalaman Dr. Yu sebagai spesialis bedah syaraf, apakah sudah pernah mengoperasi bedah atau bedah syaraf itu karena penyimpangan behavior, bukan karena istilahnya kayak sakit saraf kejepit dan sebagainya gitu. Itu kan sudah umum, mungkin karena penyimpangan behavior, mungkin dia penjahat kelas kakap atau apalah seperti itu, kemudian solusinya dengan dibedah syarafnya, dibenerin nih sarafnya supaya dia tidak mengalami penyimpangan behavior. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, menyambung tadi ada hipnosis untuk mempengaruhi behavior seseorang supaya bisa mengikuti. Nah, itu polanya seperti apa dok? Apakah itu istilahnya kalau untuk yang jelek-jelek kita lupakanlah, kita yang baik-baik aja gitu. Mulai dari anak-anak mempengaruhi lingkungan sekitar supaya yang gampang aja lah, membuang sampah sembarangan itu nanti bisa menaikkan entropi seperti itu. Terima kasih Dr. Yu. Tidak saya jawab ya, karena itu nanti itu pembahasannya panjang, neuroekonominya itu ya. Nggak jadi brainstorming itu adalah tentang pengasuhan, pendidikan gitu ya. Itu neurobehavior, kita bahas aja. Tapi pertanyaan yang pertama tadi, justru pembedahan pada bedah-bedah saraf akhirnya kita tahu bahwa behavior itu hasilnya dari otak kita. Moralitas kita itu dari otak kita. Kejadian-kejadian seperti sekarang kita ngambil kesimpulan seperti ini adalah pengalaman-pengalaman yang tidak disengaja. Tidak disengaja. Ini kejadiannya terjadi pada tahun 96. Ada seorang 96 ya, 96. 96 itu ada seorang mahasiswa. Ini sejarah anak ini sebelum mahasiswa ini, udahlah. Mulai dari SD, SMP, SMA, dia itu anak rumahan, anak baik. Ya itu ya, good girl gitu. Oh, jadi kelihatan ya perempuannya, good girl lah dia itu. Wah dia anak baik itu, pinter. Sampai dia dapat beasiswa, gitu ya, masuk ke perguruan tinggi yang terbaik di kotanya. Di Tokyo ini ya, di Tokyo ini ya, di Tokyo University masuk. Setelah itu semester ke-1, semester pertama angkanya maksimal, IP-nya 4 lah ya itu, 4 bulat gitu. Semester 2 mendadak dia mengalami perubahan, mengalami perubahan, sering memaki orang gitu ya, maki-maki orang, dugem tiap hari gitu, hubungan seks sama semua orang gitu, do lot of bad thing, ukuran orang Jepang. Gitu ya. Do a lot of bad thing, ukuran meskipun dia tidak melakukan kejahatan, tidak ada kejahatan yang dilakukan, dia hanya melakukan hal-hal yang buruk menurut orang Jepang, gitu ya. Ibunya bingung lah ya, gitu. Ibunya bingung, ini kenapa ini anak itu ya? Dibawalah ke psikiater, psikolog, wes dikasih yang namanya waktu itu yang namanya apa namanya, psikoanalisa lah, enggak mempan lah itu, sampai akhirnya sampailah dia itu pada seorang neurolog gitu ya, neurosurgeon ya, seorang bedah saraf gitu ya. Nah, waktu itu dilakukan PET scan. Waktu itu PET scan itu awal-awal itu ya, ada tahun 90-an, tahun 2000 itu PET scan itu masih riset gitu ya. Nah itu ada waktu di MRI nggak kelihatan pertama. Terus kemudian di PET scan itu ada aktivitas yang berbeda di otak bagian dasar gitu ya.
Terus kemudian akhirnya ketemu ada tumor. Tumornya itu bukan otaknya tumornya. Tumornya itu di selaput otaknya. Jadi bukan otaknya, selaput otaknya. Ada tumor segede kacang hijau. Lah waktu itu kan ilmu ya nggak bisa menjelaskan. Apa iya tumor ini bisa mengubah perilakunya orang yang jadi gitu. Tapi karena tumor ya harus dioperasi gitu. Ada tumor itu. Tumor itu kalau tidak dioperasi dia akan menjadi gede, akan mengancam kehidupannya anak ini. Dilakukanlah eksisi tumor yang segede kacang hijau tadi gitu. Setelah diambil, lah anak ini balik seperti sebelumnya itu. Ya. Tumor selaput otak segede kacang hijau di tempat yang pas itu membuat anak ini moralnya berubah gitu. Jadi sejak saat itu kita mulai paham, oh pusat moral di otak itu ini loh ya gitu. Akhirnya penelitian jalan, pusat moral di otak itu apa gitu. Nah itu baru akhir abad ke-20 kemarin itu kita paham. Otak itu mengelola sesuatu, akhirnya moral itu seperti apa gitu. Nah itu ya, sehingga akhirnya hal-hal yang bertabrakan dengan moral itu secara neurosains juga dijaga gitu. Padahal pada awal-awal tahun 90-an neuroekonomi udah berjalan bagaimana mempengaruhi orang untuk memilih gitu ya. Makanya di akhir-akhir tahun 90-an iklan itu sudah berbeda dengan tahun 80-an, beda caranya beriklan itu. Kalau tahun 80-an itu bagaimanapun juga Honda lebih unggul gitu ya. Lebih baik naik Vespa gitu ya itu. Rinso membersihkan paling bersih gitu. Tapi setelah orang itu belajar neuroekonomi, iklan yang paling bagus itu bukan mengatakan milik kita paling bagus, tapi selain kita jelek semua gitu. Ya, dengan cara ini Pepsi tergusur oleh Coca-Cola gitu ya. Yang namanya McD tergusur oleh KFC di Amerika gitu. Honda itu ngerajani sak Jawa, sak Indonesia itu. Bahkan Hondamu merek apa? Dulu itu gitu. Ya, dulu itu numpak Honda merek apa? Mereknya Kawasaki gitu ya. Honda merek Kawasaki. Honda itu tidak tertandingi. Tapi gara-gara Yamaha yang lain pasti ketinggalan. Lewat tuh. Iklan-iklan gitu tuh baru ada belakangan gitu. Ya. Yamaha yang lain pasti ketinggalan gitu. Bukan Yamaha paling baik gitu. Yang lain pasti ketinggalan. Ada lagi. Dulu waktu pertama kali ada hit itu harganya cuma sepertiga Baygon. Sekarang sama harganya. Iklannya apa? Ada enggak yang lebih bagus dari hit? Yang lebih mahal banyak. Oh itu loh. Iklan-iklan yang begini ini dihasilkan oleh ahli-ahli neuroekonomi yang membahas itu. Oh perilaku manusia itu kayak gini. Sejak saat itu makanan itu dirubah semua warnanya gitu. Karena makanan yang dipilih orang itu yang gambarnya antara kuning, merah dan oranye. Itu aja gitu. Kalau ada yang lainnya nggak dipilih orang gitu. Itu karena yang namanya makanan itu adalah kebutuhan jangka pendek yang kita, jadi yang kita kita perlu konsumsi dan kita ambil kita itu. Sehingga otak kita itu, mata kita menyerap gelombang cahaya yang paling panjang gitu ya. Merah, kuning gitu. Kalau yang jangka panjang seperti bank itu warnanya biru, ungu gitu. Loh itu diteliti gitu ya. Sehingga bagaimana kita membuat advertising, membuat iklan. Itu dari neuroekonomi itu. Loh, itu sudah dipelajari di Amerika akhir abad ke-20 gitu. Lah kalau kita di sini masih bingung bank syariah, jalan repot itu ya itu. Ya, lah repot, ini kalah terus gitu. Tapi sekali lagi. Saya tidak pernah mengatakan yang namanya Amerika, Eropa, Jepang itu lebih bagus dari kita. Enggak. Cuma beda, iya. Bedanya apa? Mereka bahagia, kita enggak. Mereka sejahtera, kita enggak. Gitu loh ya. Beda. Loh, jangan-jangan yang enggak bahagia itu lebih survive nantinya. Kita enggak tahu gitu ya.
Kita nggak tahu. Cuman kalau saya disuruh milih, ya milih bahagia. Kalau kamu terserah gitu ya itu. Saya milih bahagia. Makanya kalau saya ini milih, misalnya ditanya lagi tuh ya kebahagiaan tadi itu. Ekonomi itu sebetulnya, ekonomi itu bisa mengarahkan kita menjadi lebih bahagia, bisa mengarahkan kita menjadi tidak bahagia. Ekonomi. Karena ekonomi itu sendiri nggak peduli soal kebahagiaan. Nilai. Ekonomi itu tidak perlu, karena yang menjadi concern ekonomi adalah kalori tadi, gitu ya. Ekonomi sendiri tidak yang namanya menuju kebahagiaan atau enggak peduli. Makanya negara-negara dengan pertumbuhan ekonomi tinggi enggak bahagia ada itu, ada. Ada yang bilang, misalkan saya bilang ini orang Finlandia itu 3 kali berturut-turut nomor 1 terus paling bahagia di dunia itu. Indonesia itu 83, 84, 86 gitu ya. Itu naik turun aja itu segitu itu. Ya. Lah, orang Finlandia itu kalau dikasih tahu, kalian ini tahun ini kalian masyarakat paling bahagia. Orang Finlandia, oh kita bahagia ya, sambil senyum gitu. Lah orang Indonesia itu yang urutan ke-84 tiap hari declare kalau dirinya bahagia itu. Sambil ngupload gambarnya rawon, bahagia itu sederhana. Lah mbok pikir rawon itu kebahagiaan. Bahkan kita tidak bisa membedakan antara kesenangan dan kebahagiaan. Kalian makan rawon itu senang, bukan bahagia itu. Kalian melihat tinju, duak-duak, itu kesenangan, bukan kebahagiaan. Kenapa? Karena dengan melihat tinju itu, kalian mematikan otak-otak empati kalian itu. Melihat orang berdarah-darah kalian senang gitu. Melihat orang berdarah-darah itu kalian senang, puas melihat orang berdarah-darah. Ya, dengan demikian empatimu turun gitu. Empati turun, kamu nggak bahagia gitu. Karena kebahagiaan mutlak memerlukan empati gitu. Ukurannya apa? Kalau di pasar Klewer, ya, ukurannya suatu saat kalau di pasar Klewer ada handphone ketinggalan 4 jam lagi masih di situ, berarti orang Solo udah bahagia. Ya, ekonomi nggak peduli soal itu, gitu. Tapi ekonomi bisa membuat kebahagiaan. Kenapa? Ya tadi, cadangan kalori tadi digunakan untuk kerjasama, gitu. Kerjasama. Kita nggak bisa kerjasama. Kenapa? Iya, negara yang bisa kerjasama dengan efektif, mereka jam kerjanya sedikit. Coba ya nanti dilihat. Orang Jepang yang katamu workaholic itu, kerjanya seminggu berapa? Banyak kalian kok masih itu. Loh iya loh, itu. Kenapa? Kalau kita bisa bekerja sama secara efektif dan efisien, pekerjaan itu lebih cepat selesainya itu. Di Finlandia jam 3 udah sore, tutup semua toko-toko itu apa? Kantor-kantor udah tutup, udah nggak ada yang dikerjain itu. Di sini jam 12 malam GoFood sama Gojek mau aja war itu. Kapan kerjanya itu ya? Oh itu malam-malam masih disuruh buka laptop sama bosnya gitu. Kapan punya waktu baca wah kerja terus kok itu. Kita ini budaya membaca kita itu rendah. Lah orang kerja terus kapan bacanya gitu. Kalau pengen kita punya waktu baca ya kita punya waktu senggang. Jepang itu baca karena punya waktu untuk baca. Orang Finlandia minat bacanya tinggi karena punya waktu. Lah kalau nggak punya waktu kapan bacanya? Lagi pula nggak semua orang harus baca kok ya. Kalau orang Indonesia kan healing dok. Ya iya itu. Nah sekali lagi ya, nggak apa-apa. 74-8 itu nggak apa-apa bro. Loh kecoa itu loh ya. Kecoa itu kan kecerdasannya IQ-nya rendah banget loh kecoa itu. Tapi 300 juta tahun bertahan loh kecoa itu. Ya itu bukti bahwa yang survive itu bukan yang cerdas enggak. Kecoa itu IQ-nya rendah banget itu 300 juta tahun bertahan dia itu. Dinosaurus punah kecoa enggak ya itu. Ya. Makanya usia harapan hidup orang Indonesia naik ya. Loh kalau gitu, kalau perkara usia harapan hidup orang Indonesia naik meningkat itu kalian berhutang sama orang yang IQ-nya tinggi. Gitu. Iya, kalian konsumsi aja obat-obatan itu. Begitu itu ya peneliti itu wah meneliti siang malam ketemu obat. Begitu
Begitu sampean minum obat sembuh itu, waduh, maha besar penunggu pohon cemara loh, ya gitu ya. Yang diterima kasih itu loh penunggu pohon cemara gitu. Oke dok, Oke. mungkin 1 atau 2 pertanyaan lagi dari teman-teman.